Nih, Almira dengar omonganku? Iya, dengar. Oke, saya nanya ke Mbak Ani duluan nih, Hasibuan, moderator, apakah langsung saya jawab atau bagaimana? Mbak Ani, apa Iya, kabar? Mbak. Bisa langsung dijawab. Dokter Aninya kebetulan terputus. dokter, Pak. Oke, Dokter. kalau gitu, Masih muda gini. Oh, kalau dokter. gitu langsung aku jawab, Almira. Dalam pengalaman hidupku, aku diajarkan untuk berhenti bertanya apakah pekerjaan kita akan berpengaruh ke banyak orang. Apakah pekerjaan Almira sebagai dokter nanti akan berpengaruh ke banyak orang? Sasaranku, hentikan pertanyaan itu. Yang penting Almira jadi dokter, mengobatin orang, menyembuhkan orang, menghindarkan orang dari penyakit. Yang penting seorang seniman berkarya, apakah karyanya itu berpengaruh atau enggak, itu bukan urusan senimannya. Saya kira gitu, Almira. Karena bahkan Nabi pun tidak disuruh untuk mengubah manusia, seingatku. Nabi hanya disuruh menyampaikan. Yang bisa mengubah manusia cuma Tuhan. Ini hiburan yang akan menarik buat seluruh profesi, agar tidak terlalu berangan-angan atau gede rasa bahwa ketika dia menjadi insinyur, ketika dia menjadi tentara, ketika dia menjadi polisi, ketika dia menjadi dokter, maka dunia akan berubah. Enggak. Udahlah, pokoknya jadi dokter, pokoknya jadi polisi, tegakkan hukum, bahwa kejahatan akan terus ada, itu urusan Tuhan. Nah, kalau soal HAM, aku agak kurang berkesenian yang mengagung-agungkan HAM. Aku agak kurang berini, Almira. Agak kurang apa ya? Agak kurang semangat gitu loh, mempertahankan, karena bagi aku ada kesalahan dengan HAM, karena pada HAM diasumsikan bahwa manusia itu pusat dunia. Mereka mengerti pusat semesta. Mereka mengartikan khalifah itu sebagai pusat. Padahal aku bertanya pada banyak ulama, arti khalifah itu bisa juga yang berbeda. Jadi manusia seperti buku Sapiensnya Yuval apa? Yuval siapa itu? Sapiens. Ya, dia mengatakan kita cuma berbeda aja dengan marmut, dengan tikus, dengan aku sepakat. Nah, maka kenapa harus ada HAM manusia aja? Kenapa kok kita kalah dengan beberapa negara yang menerapkan Green Constitution seperti mana dia? Ada ada 4 negara kok saya lupa namanya. Satu di Afrika. Green Constitution itu filsafatnya begini. Kalau Almira mencemari sungai, Almira dihukum bukan karena nanti kalau sungai tercemar akibatnya manusia terdampak. Tapi Almira dihukum kalau mencemari sungai karena sungai juga punya hak asasi. Hak asasi untuk bersih. Pohon juga punya hak asasi pohon. Nah itu loh maksud saya. Selama ini hak asasi sangat egosentris manusia. Almira nggak boleh membunuh badak di ujung kulon atau banteng di baluran karena nanti akan merusak rantai makanan. Kalau rantai makanan rusak, lingkungan rusak, manusia terdampak. Oh, Ekuador, negara Ekuador antara lain. Itu aku tertarik. Bagi aku itu sangat Muslim, walaupun mereka mungkin bukan negara Muslim. Jadi khalifah diartikan yang berbeda. Jadi kalau Almira menebang hutan, itu Almira dihukum bukan karena kalau hutan gundul terjadi longsor dan akibatnya manusia cilaka, enggak. Karena hutan punya hak asasi. Terima kasih, Almira. Terima kasih Mbak Tejo. Tadi saya sempat Ya, terlempar keluar karena jaringan.
Ini ada Maftus Faiz. Ayo Faiz, silahkan bertanya Faiz. Iya, ini saya mau, ini di luar tema Mbak ya. Saya mau tanya tentang ini Mbak. Kalau kita berdoa, kan ada yang bilang mencari ridho Tuhan gitu. Yep. Tapi di sisi lain kita waktu berdoa itu mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Lah itu kayak batasannya itu di mana? Atau mungkin takarannya mungkin? Terima kasih. Yep. Langsung Mbak Ani. Silakan, Mbah, Ya. langsung Mbah. Faiz ya. Iya. Di Masjid Salman ITB waktu itu saya termasuk salah satu aktivis kesenian waktu itu di Masjid Salman. Jadi di Ganesha itu ada Masjid Salman namanya. Orang kiai bilang di situ Pak Rusyad siapa gitu lupa aku. Tapi aku nyantol Ustaz Nurdin kalau nggak salah. Nyantol banget bahwa doa itu terdiri dari 99% usaha. Kira-kira anak metaforanya begitu. Dan 1% berkata-kata. Jadi kalau Faiz sedang berdoa menyembuhkan aku, gitu loh. Ketika Faiz ngasih aku obat A atau obat B, obat mah aku atau nyuntik aku, sebenarnya Faiz sedang berdoa, Bu. Gitu. 1% cuma di benak agar Mbah sembuh. Sama aja ketika aku pakai payung, aku sedang berdoa supaya aku tidak kehujanan. Di teknik sipil misalkan, ketika aku membangun pondasi sebuah rumah, sebetulnya aku tidak sekedar membangun pondasi, tapi aku sedang berdoa agar rumah ini tidak rubuh. Gitu. Nah, yang begininya itu sama dengan kalau kamu ke kekasih menyatakan cinta, ngasih cincin, itu kan pernyataan ya. Nah, manusia kan makhluk kata-kata, makhluk simbolis. Ya ada cincin kadang-kadang pakai jongkok kalau di film ya drakor itu kan pakai jongkok. Oke. Jadi nggak bisa kamu memperlakukan pacarmu dengan sangat cinta, dengan perhatian yang tanpa kata-kata, tetap aja dia membutuhkan kata-kata, membutuhkan simbol. Nah, doa di sini yang bagi aku adalah simbol yang Rabbana ya Rabbana, dalam sana, ilham tafirlana dan lain sebagainya. Ya tetap diucapkan, tapi keringat dan air mata itulah doa. Gitu, saya kira gitu. Ya, terima kasih Mbak Tejo. Yuk sama-sama. Ini ada Hafiz ya, Hafiz Abdul Aziz ya. Hafiz, silakan Hafiz pertanyaannya. Hafiz ini berarti. Iya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Balalan nih berarti. Rahayu Mbak Tejo. Ya, waalaikumsalam. Ye, Rahayu. Yang saya tanyakan tentang yang tadi, Mbak, saya tertarik dengan yang Yuval Noah Harari, yang Sapien. Kebetulan saya sudah baca juga sampai Homo Deus. Nah, menurut Mbak Tejo itu di situ diterangkan bahwa manusia sampai tahap sekarang itu melalui yang sebutlah kesalahan-kesalahan kecil, seperti dari berburu yang proteinnya sangat baik, terus aktivitasnya sebagai manusia sangat baik, akhirnya bertani berdiam ke satu tempat. Terus ke revolusi industri yang ada kesalahan kecil, polusi ke lingkungan. Terus ke teknologi yang akhirnya ke quantum komputer yang menuju artificial intelligence yang mendekati ke Tuhan. Nah, menurut Mbak Tejo itu gimana tentang perjalanan itu? Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu, tapi kayaknya kok ini malah ke arah yang
ke arah yang kesalahan itu akhirnya membebani manusia, walaupun sukses secara genetik jadi sangat banyak dan dalam tanda kutip menguasai bumi kalau ke arahnya ke sana gitu. Walaupun tadi khalifah itu hanya yang berbeda sebenarnya. Kira-kira itu Mbak. Kemudian kalau boleh ada pertanyaan kedua Mbak. Ya, silakan. Tanya Bu Ani, saya nggak ngerti, boleh nggak? Oh iya. Nanti dulu ya. Kalau boleh Bu Ani. Ya. Oh iya, siap. Karena yang mau nanya Makasih, banyak Bu Ani. banget. Ya. Ya, Hafiz ini aku agak sungkan jawabnya karena Hafiz itu kan berarti hafal Al-Quran kan ya. Belum. Aku bisanya cuma surat apa gitu, surat juz amma. Oke, gini, di dalam filsafat ada teori yang mengatakan bahwa evolusi itu bertujuan ke arah lebih baik. Ada lagi yang berpendapat evolusi itu tanpa tujuan. Jelek-jelek begini saya pernah berziarah ke makamnya Charles Darwin di Westminster di London. Saya itu ziarah dia tuh kayak ziarah ke wali-wali aja gitu loh. Dulu aku anggap dia kayak wali juga. Jadi ada teori yang mengatakan evolusi itu tanpa tujuan, just berubah aja. Nah, ketika manusia dari pemburu pengumpul terus tiba-tiba mereka capek, benih-benih itu diambil terus ditanam. Dengan ditanam konsekuensinya adalah dia merumput, dia mencabuti, membersihkan itu, mencangkul, akibatnya terjadilah sakit pinggang. Oke. Kalau nggak salah, riwayat sakit pinggang encok dari situ, kalau nggak salah. Terus riwayat ketika dia sudah bisa berjalan berdiri, dia lebih dari yang berkaki empat yang masih merangkak itu, tapi konsekuensinya beban kepala sepenuhnya disangga oleh tulang punggung. Itu juga sumber dari sakit punggung. Tapi dia lebih bisa melihat pemburuan. Cuman dengan bertani dan kemudian hewan-hewan itu diternak, manusia menghadapi masalah lain. Dulu dengan berburu, maka protein kalori langsung dibakar. Langsung dibakar ketika dia mengejar faiz, mengejar antelope atau mengejar apa, wah ditombak, wah lari keringatan, terus dimakan, dibakar lagi. Lah sekarang kita cuma manggil GoFood, maka terjadilah obesitas. Obesitas sekarang nggak tahu Mbak Ani nanti bisa jelaskan ancaman di beberapa negara obesitas, termasuk Jepang. Anak-anak muda yang kegemukan karena nonton bola sambil makan nonton MU United sambil makan coklat, makan kacang. Jadi, nah itu tapi kan tidak bisa ditolak, Faiz. Kita secara filsafat, Faiz mau nanya, manusia mau kemana sebetulnya ini? Termasuk dengan teknologi digital yang bisa mengubah kesadaran, yang bisa berfungsi seperti kesadaran manusia. Yang kalau dia kamus yang bisa memperbanyak diri karena dia cerdas, ada hal-hal lain yang dikatakan orang masuk langsung ke kamus itu dan langsung. Sekarang kalau kamu nonton ke pameran-pameran seni rupa, itu yang namanya earphone itu tidak cuma menjawab sepihak dari, misalkan Faiz sekarang sudah berada di depan lukisan maestro Indonesia, peletak dasar lukisan modern seorang Arab namanya Raden Saleh. Jadi Raden Saleh itu ya zaman dulu kaya raya, priayi Solo, dia sampai membangun kebun binatang di Taman Ismail Marzuki yang sekarang jadi Taman Ismail Marzuki di Cikini di Jakarta. Di situ ada harimau, di situ ada gajah, dia melukis harimau gitu. Oke, sekarang katakanlah Faiz sedang berada di lukisan harimau melawan banteng, lukisan yang sangat terkenal dari Raden Saleh yang sekarang difilmkan sama Anggi Dwi Sasongko, mencuri Raden Saleh.
Nah, earphone zaman dulu, halo, selamat datang Bang Faiz Abdul Aziz, Hafiz Abdul Aziz. Ini adalah lukisan Raden Saleh, ukurannya begini. Itu kan sepihak. Sekarang itu bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaanmu. Dibikin tahun berapa? Oh iya, dibikin tahun segini. Nah, setiap kali ada pertanyaan baru direkam di kecerdasan buatan ini yang memperkaya memori dia. Sehingga kalau dia ketemu orang lain lagi, dia menggunakan informasi yang dari kamu dan lain sebagainya. Nah, artinya kesadaran sudah mulai bisa dipindahkan, bisa dibikin oleh manusia. Terus pertanyaan filsafatnya, manusia mau kemana ya? Itu baru pertanyaan filsafat. Tadi sorry Hafiz, sebetulnya pertanyaannya apa sih? Oh gini, ada banyak pertanyaan. Kalau memang sekarang semuanya dibutuhkan kecepatan, bahkan masang gelang jantung itu katanya cepat sekali sekarang. Cincin jantung itu katanya cepat sekali sekarang. Katanya punya cepat sekali sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kecepatan itu memang sesuatu, ini pertanyaan filsafat. Menurutku, kenapa kura-kura yang lambat itu masih ada sampai sekarang? Sementara dinosaurus dan lain-lain, beberapa antelope udah punah semua. Kura-kura masih ada sampai sekarang. Saya kemarin ke istrinya Buya Nur Somad Kamba di Duko, jadi dia itu dokter tasawuf. Saya ke jandanya sama istri saya, lihat ada kura-kura. Aku perhatikan, lamban banget. Tapi dia masih hidup. Dari zaman purba, kan binatang purba itu antara lain kodok, kura-kura. Teman-temannya udah pada mati semua, punah. Banyak yang punah. Kenapa kalian nggak ngoperasi dengan biasakan 2 jam, dioperasi dengan jadi 10 jam gitu, biar sambil dengerin musik klasik gitu. Kenapa saya menikmati pekerjaan? Saya menjahit saraf-saraf, karena Pak saraf itu Pak, kalau di mikroskop itu yang lembut itu bisa segini Pak, saraf itu Pak. Nah, aku cerita, saya belejeti satu-satu yang kejepit itu sambil denger musiknya Chrisye, semusim bersepi bunga. Aku nggak mau operasi cuma 2 jam, aku akan bilang ke dokter anestesis, dok ini bikin 10 jam karena aku akan bersembahyang di dalam pengoperasian. Ya gitu-gitu kan bisa. Loh, jangan-jangan hidup cepat itu adalah mitos baru. Dan jangan-jangan selama ini kita disangka bahwa yang dosa itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah duit, itu syirik. Kenapa nggak ada yang bertanya, menyembah kecepatan, itu syirik atau enggak? Kenapa semua berlari-lari mengejar kecepatan? Kereta di Bandung dipercepat, meskipun sekarang mangkrak. Semuanya dipercepat. Terus kalau sudah cepat, buat apa? Kalian tahu nggak? 3 tahun yang lalu ada gerakan di Perancis, bukan di Universitas Sorbonne, di Perancis tapi. Gerakan lamban. Jadi dosen-dosen tuh ke kampus naik sepeda, dan dosen-dosen di sana membeli sepatu bukan resleting tapi tali sepatu yang bertali. Tujuannya apa? Dia akan menikmati memasang tali sepatu lamban, dan dari situ menurut dia punya ide-ide untuk mengajar. Dia punya kesempatan untuk merenung. Ayo, kita semua ayo cepat. Gimana coba? Malah nggak sempat ngerenung, nggak tahu apa yang mau diajarkan ke mahasiswa. Ini pertanyaan filsafat. Benarkah kecepatan itu something? Atau jangan-jangan sudah jadi berhala? Udahlah, undangan nikah. Kenapa sih? Udah WA aja. Saya mau mantu nih. Saya selalu nanya, alamatnya di mana? Saya WA. Sebagian bilang 50% sudah nggak usah ribet, di WA aja, di foto undangannya. Oke, saya ikutin. Tapi sebagian ngasih alamatnya, dan saya menikmati itu. Aku tulis tangan, aku tulis
tangan sendiri, aku gambari itu pengundangnya terus, aku menikmati banget. Aku ketika menulis alamat dia itu, misalkan Mbak Andang Susilo di Bumi Serpong Damai, terus kadang-kadang pengen sambil mendoakan dia, gitu loh. Serius. Daripada jebret WA memang cepet praktis, tapi apa gitu loh. Thank you. Ya. Terima kasih. Jadi makin menarik ini. Ini saya bacakan dulu pertanyaan ya, gantian, karena yang bertanya di tulis banyak juga. Ini dari seorang dosen FKUI ini, Mbak bertanya. Yep. Dr. Oktavinda Savitri numpang nanya pengobatan. Apa betul di UI masuknya minimal 200 juta? Oh enggak. Enggak ya? Kita gratis kok, nggak bayar sama sekali. Pertanyaannya numpang nanya, pengobatan itu sendiri adalah art karena setiap orang itu unik. Sementara proses pendidikan seperti yang Mbah Tejo katakan adalah satu semi militeristik. Pertanyaan saya, bagaimana memberi ruang bagi mahasiswa dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan radiksnya? Bagaimana mengatasi paradoks? Tidakkah paradoks itu juga manusiawi? Itu pertanyaannya. Nomor satu, bagaimana memberikan ruang karena pendidikan itu semi militer. Mungkin dari sini dianggap semi militer itu artinya ada hal-hal yang tidak boleh dipertanyakan begitu kali ya. Terus bagaimana mengatasi paradoks, karena paradoks itu sendiri adalah bagian dari manusia. Oke, saya jawab. Dokter siapa tadi? Dokter Oktavinda nih sahabat saya nih, ahli forensik nih Mbak, hati-hati sama dia. Dia tiap hari membedah orang-orang. Ya. Membedah kejahatan-kejahatan saku ya. Mbak Okta. Panggilannya Idun, Mbak. Idun. Ya, Mbak Idun, Dokter Idun. Gimana ya? Kalau aku sih caranya menghadapi saya selalu berpegang pada beberapa ulama yang saya cocok, yaitu bahwa sebetulnya Al-Quran sendiri itu bukan kitab generik, tapi kita perlakukan sebagai kitab generik. Sebetulnya melalui kitab itu Tuhan ingin menjumpai orang satu persatu yang tafsirnya beda-beda. Dan setiap tafsir yang tulus, yang tidak untuk gagah-gagahan, untuk gampang-gampangan, itu sah, gitu loh. Cuman celakanya sekarang, kemarin saya kuliah ngasih offline di Bandung, UIN Bandung juga mengatakan itu. Jangan-jangan kita selama ini melihat kitab suci sebagai kitab generik dan menganggap bahwa itu berlaku sama untuk semua orang. Jangan-jangan siapa tahu bahwa Tuhan menjumpai kita satu persatu. Untuk Sujiwo Tejo, artinya Al-Fatihah itu ini. Untuk Ani Hasibuan, artinya Ihdinas Shiratal Mustaqim itu ini, gitu loh. Untuk yang penting mereka menafsirkan dengan tulus. Nah, sekarang bagaimana dengan dokter-dokter yang pendidikannya semi militeristik, dalam arti ditekankan oleh Mbak Ani tadi, udah nggak usah ditanya lah. Aku setuju sih, kayak Vicky juga ada beberapa yang nggak bisa ditanya. Kalau kata Gus Baha itu, kayak sholat menghadap ke kiblat udah nggak usah ditanya nanti kiblatnya yang persisnya mana, karena nanti kalau ditanya persis masjid itu bentuknya bisa tapal kuda gitu, karena harus mengarah ke itu kan. Kayak tapal kuda harus mengarah ke satu titik itu dan gitu loh, malah bingung nanti. Udah pokoknya hadap ke sana gitu loh, hadap ke barat aja. Baratnya kemana? Apalagi bumi ini bulat, kalau ditarik garis lurus kita nggak akan ke Ka'bah juga, lurusnya tuh kemana itu gitu loh. Malah bingung kalau ditanya. Toh di agama juga melahirkan orang-orang kreatif. Ada ulama-ulama kreatif yang cenderung jadi wali. Dan saya yakin di kedokteran itu bisa juga seperti itu. Ada, terlepas dari setuju atau enggak, ada dokter terawan, ada dokter-dokter yang misalnya sambil membacakan ayat suci di air minum, ada yang menggabungkan itu, ada yang menggabungkan dengan herbal. Ada dokter yang belum sudah ngusir pasien juga ada gitu loh. Aku nggak akan ngomong bahwa yang diusir itu aku sendiri gitu loh. Jadi pertanyaan pertamanya gini dok, Tuan Agus, nama saya kan Agus Hadi Sujoyo.
Saudara merokok? Iya Pak. Ya sudah sana pulang. Saya dia nggak mau ngobatin orang ngerokok. Percuma katanya. Jadi begitu duduk, Tuan Agus, iya. Saudara ngerokok? Iya, sana pulang. Udah. Ada dokter yang begitu, ya pulang, masa nggak pulang gitu loh. Nah, itu dari kampus yang sama, pendidikan militer yang sama. Tiap orang punya, ada terawan, ada dokter terawan, ada dulu itu ada di Unpad tahun 90-an itu sangat kontroversial banget Pak. Dokter siapa? Gunawan Simon. Dokter Gunawan Simon bisa di search, itu dia menggabungkan dengan apa gitu loh obatnya itu. Kontroversial secara kedokteran, ID menolak, tapi masyarakat datang. Gunawan Simon, aku yakin kalian mahasiswa bisa cek Dokter Gunawan Simon, itu kayak terawannya sekarang gitu, tapi bukan otak. Aku yakin apa gitu. Ada dokter TH yang sangat kenal, itu keluarga, namanya Taufik Busoiri di Bandung. Dia rektor Unisba. Itu setiap pasien yang datang dikasih bukunya gimana sholat untuk khusuk sholat gitu. Gimana coba? Karena dia yakin bahwa salah satu pengobatan adalah sholat, melalui sholat. Bisa kok gitu-gitu. Apalagi ya? Itu sih jawaban saya untuk dokter Indun. Nah, untuk menghadapi paradoks ya, cara aku adalah aku menyukai wayang, tokohnya namanya Rahwana, dia punya ilmu namanya sastra jendra. Sastra itu ya sastra, karya sastra, jendra itu Tuhan. Jadi sastra ilahiyah, yaitu bagaimana mengajak kita untuk tersenyum menghadapi semesta paradoks. Misalnya, bisa ular itu racun, tapi pada saat ketika diolah, bisa ular itu jadi penawar. Karena intinya kalau nggak salah kata teman-teman kimia itu intinya sama-sama protein, gitu loh. Hampir semua paradoks. Coba nanti kalian kalau udah nikah ya, rumah masih ngontrak, nanti kawin, nanti rumah beli, terus punya anak, bikin kamar 1, punya anak 2, bikin kamar makin gede dibikin kamar. Nanti begitu mereka habis SMA, mereka pergi semua kuliah di lain kota, rumah kosong. Ya. Iya kan? Paradoks banget. Loh, ini gimana ini? Rumah udah gede. Enggak. Nah, menghadapi itu tidak dengan marah, tapi dengan senyum. Itu yang aku usulkan. Itulah kalau saya melalui ilmu sastra jendra. Tapi intinya kan bagaimana tersenyum menghadapi paradoks ini. Bagaimana aktivis-aktivis lingkungan tadi, Almira tadi waktu zaman sebelum koran digital, menolak kerusakan lingkungan, tapi nulisnya di koran. Koran itu kan kertasnya dari hutan. Saya termasuk orang yang tersenyum menghadapi paradoks. Bagaimana dokter-dokter membedakan pasien pribadi sama pasien BPJS. Itulah jawaban saya, Dok. Terima kasih Mbak Tejo, ini asik banget memang. Mbak Ani, aku kalau nggak pakai ilmu sastra jendra, mungkin udah gebrak-gebrak meja, ngelihat gimana gitu. Pasien pribadi sama pasien BPJS bisa 180% beda perlakuannya gitu. Dan itu bukan cuma dokter, kompak satu lantai, sama judesnya sama gitu loh. Gimana? Aku yakin mudah-mudahan anak-anak FKK UMJ ini mudah-mudahan tidak gitu. Amin. Jadi bayangan saya nanti semoga Dokter Idun sudah merasakan ya. Mudah-mudahan nanti Dokter Idun, anak FKUI sama FKK UMJ, kalau ada dokter bertanya, Mbak pasien apa?
BPJS. Oh, dari BPJS ya. Aduh, Mbak, monggo Mbak di sana Mbak. Jadi tetap ramah gitu loh. Nggak terus nggak terus pertama ramah, selamat sore Bu. Anda dari mana? BPJS. Oh, sana. Nggak langsung. Ya, terima kasih Mbak Tejo. Ini faktual sekali memang. Saya jadi tertawa juga jadi dengarnya. Lumayan hari ini kita tertawa ya. Ini yang ngantri Ninanya banyak. Saya lihat ada perempuan. Bani. Ya. Boleh minta info nggak? Ya. Saya pernah ngomong ginian waktu silaturahmi ke teman waktu lebaran, orang Tangerang. Saya ngomong yang persis kayak tadi soal BPJS sama pribadi itu. Menurut dia, di Tangerang itu nggak berlaku. Di Tangerang BPJS maupun pribadi diperlakukan sama. Betul nggak? Ya, jadi mungkin kalau pertanyaannya perlakuan kita sebagai manusia dengan manusia sama saja, Mbak. Tapi memang dalam memilih obat-obatnya saja yang berbeda. Karena BPJS kan obat-obatnya sudah ada ketentuannya, sementara kalau dia asuransi publik atau dia pasien pribadi, dia lebih bebas saja memilih obat. Ya tapi tolong jangan dikejar-kejar dong BPJS kalau gitu, kalau nggak bayar. Masalahnya kalau nggak bayar dikejar-kejar. Nah itu berarti harus ada pertanyaan kepada Bapak Ali Gufron itu sebagai ketua BPJS yang baru. Ya memang BPJS ya semoga ke depan semakin baiklah BPJS. Ya. Karena bagaimanapun cakupan layanan menjadi bertambah luas setelah adanya BPJS. Ya. Kalau dulu orang mau ke dokter spesialis, ada yang nabung. Saya pernah, Mbak, datang pasien ingin disuntik. Saya memang belajar pain intervention di Australia, jadi saya ahli menyuntik. Jadi kalau Mbak kesakitan boleh saya suntik nanti. Oke, janji ya. Tapi aku kan takut disuntik. Mengumpulkan uang sampai datang di depan saya, nenek-nenek dia taruh receh-receh semua. Saya ingin sekali bisa berjalan lagi karena lutut saya sakit. Dokter tolong suntik saya gitu. Jadi karena dulu kan itu tidak di cover, tidak ada yang mengcover. Jadi ya tentu dia harus punya uang, terus kemudian dia harus membayar kalau dia nggak ada insurance. Tapi sejak ada BPJS dan itu masuk dalam cakupan BPJS, akhirnya sekarang banyak orang yang bisa dibantu. Jadi yang tadinya sholatnya sudah sulit gitu. Jadi mungkin kadang-kadang gini sih, ini pembelaan, boleh kan membela kan boleh. Jadi dulu sih sebelum pandemi ya, pasien tuh ramai sekali ya Mbak, kayak pasar. Di poli saya nih, poli 5 namanya di rumah sakit saya tuh kalau hari Sabtu bisa sampai 150 orang. Dan kita memang menjadi sangat capek. Sementara dari BPJS tidak ada kalimat membatasi pasien, kita akan kena tegur kalau membatasi, kalau menolak kita ditegur. Jadi mungkin capek suster-suster itu, jadi makin sore makin judes. Saya juga mengakui, jadi kalau saya sempat dengar kalau dipanggil misalnya nggak nyaut, susternya bilang, Bapak kalau dipanggil nyaut dong gitu. Jadi mungkin itu sebetulnya manusiawi Mbak, manusiawi. Tapi kita harapkan semoga ke depan BPJS lebih baik pengelolaannya sehingga cakupan layanannya lebih baik lagi. Gitu. Oke. Ini yang ngantrinanya banyak, tapi ini ada perempuan, karena saya selalu senang anak-anak perempuan biasanya lebih teratur dan mudah diatur Mbak dibandingkan laki-laki. Coba ini Vina Vinesta, coba silahkan bertanya nak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya tidak berhubungan dengan kedokteran sih, pertanyaannya sebenarnya lebih ke pendidikan. Terus kamu berhubungan dengan siapa? Pendidikan Mbak. Kamu berhubungan dengan pendidikan. Ya sudah. Nah, saya mengacu sama pernyataannya Mbak Tejo di podcastnya Deddy Corbuzier nih yang bilang Indonesia adalah ketika ada guru bertanya Mama Lia itu apa, dijawab mamanya Lia itu salah gitu kan. Ya, kita nggak berbicara harfiasi, tapi kita juga sama-sama tahu bahwa sistem pendidikan kita ini sangat terpaku pada angka yang kemudian menimbulkan budaya contek-mencontek, saingan yang tidak sehat, hafalan temporer dan lain-lain gitu. Nah, saya sebagai pelaku di dalamnya nih, sebagai mahasiswa, saya pernah mencoba idealis gitu dan naif gitu, tapi saya kalah gitu kan. Saya juga pernah nyoba mengikuti arus, tapi kok rasanya nggak tepat gitu. Nah, jadi gimana sih Mbak seharusnya sikap kita di lingkungan dengan sistem yang seperti ini agar bisa tetap
tetap waras gitu Mbak. Makasih. Boleh nanya, apa contohnya yang kamu ikut arus itu, tapi menurut kamu nggak tepat? Apa misalnya? Oh ya, kayak misalkan di kampus gitu ya ada ujian gitu, salah satu mata kuliah gitu. Ujiannya kan online nih, dan ada jangka waktunya gitu. Teman-teman lain itu ada, ya udah kopas aja soalnya, terus mereka salin jawaban dari Google gitu. Nah, saya kan pengen nyoba, saya bisa ngerjain sendiri nih gitu, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Nah, teman-teman yang nyontek ini nilainya bagus, saya kok kurang gitu. Tapi ya dosen bisa saya katakan nggak peduli gitu ya. Iya. Terus akhirnya kamu dari Google juga? Enggak, akhirnya saya nilainya jelek itu di KHS, jadinya ya jelek aja gitu. Tapi kan saya merasa kayak nggak adil banget gitu loh. Ini pertanyaan menarik ya. Aku sendiri nggak tahu jawabnya gimana. Aku misalnya anti nyontek dari dulu itu, bukan mau pamer, tapi anti nyontek. Mending aku nggak lulus daripada aku nyontek. Walaupun teman-temanku pada nyontek. Gimana ya? Aku nggak tahu harus menjawab apa, tapi nenek moyang kita itu dulu mengatakan bahwa ada ngeli ning ora keli. Jadi menghanyut tapi tidak terhanyut. Kamu bisa menerjemahkan ini nggak di dalam kamu keseharian yang dalam kasus ujian tadi? Kamu menghanyut tapi tidak terhanyut. Gimana itu, Mbak? Misalnya kamu tetap ngelakuin di Google itu hanya Google, nilaimu kamu mungkin itu benar ya. Yang penting supaya kamu nggak dianggap aneh juga, karena di zaman kayak gini orang bener bisa dianggap aneh. Jadi gini teman-teman kedokteran semua, juga yang dari luar UMJ, waktu tahun berapa itu aku syuting sama Hanung Bramantyo di gunung di Jawa Timur, Gunung Bromo. Ketika itu ada ibu-ibu yang lagi membocorkan bahwa ujian UNAS di suatu SD, UNAS SD itu dibocorkan ke orang tua. Dia membocorkan ke pers. Nah, ibu ini dikucilkan, bahkan diusir dari kampung itu di Surabaya. Itu viral. Terus diberi di televisi. Waktu itu medsos belum terlalu kayak sekarang, tapi ke TV ditonton. Nah, kami semua nonton, para kru dan para pemain. Tiba-tiba ada bule lewat yang wisatawan di Bromo itu. Ada apa kalian nonton TV ini? Aku jawab, ada berita tentang ini gitu loh. Kami semua pengen nonton. Intinya aku mengatakan bahwa dia orang jujur. Pertanyaan bule itu yang menarik. Kenapa orang jujur justru jadi tontonan? Aku terkesiap juga, iya ya. Gila. Orang jujur aja sudah jadi tontonan. Itu dah jawabanku. Ya, terima kasih Mbak. Itu menarik jawabannya ya. Ya. Orang jujur jadi tontonan. Bu Ani, Mbak Ani ingat nggak ibu-ibu di Surabaya tahun 7 tahunan yang lalu? Jadi dia itu ujian nasionalnya masih ada ujian nasional waktu itu. Jawabannya itu udah dikasih tahu sama sekolah, karena sekolah harus meluluskan siswanya kan. Kalau nggak meluluskan, kalau banyak nggak lulus kan sekolah jelek. Nah, itu ibu ini nggak terima, dia bocorkan bahwa kami dikasih jawabannya, contekan. Langsung dikucilkan, bahkan dia diusir dari kampung itu. Jadi berita, kan kita menonton orang jujur, gimana coba? Gitu Mbak Ani. Ini yang ngantri nanya banyak banget. Safik, ayo, ini mahasiswa favorit saya nih Mbak. Setiap kuliah pasti bertanya. Silakan, Safik Pengayoman. Terima kasih Dok. Izin bertanya Mbak.
ilmu Ya. sosial budaya dasar bukanlah ilmu Yang mana mengenai ini? kebudayaan. Muncul Apa? dia. Safik yang mana ini? Kok nggak muncul dia aku? Oh ya ini, yo. Ya. Ilmu sosial budaya dasar bukanlah ilmu mengenai kebudayaan saja atau sejenisnya, melainkan ilmu yang diharapkan mampu menjadikan manusia yang mempelajari lebih mempelajari lebih berbudaya atau lebih manusiawi. Lalu faktor apa yang paling utama dalam pembentukan manusia berbudaya? Atau Budi Perketi. Terima kasih, Mbah. Ya, Safik, nggak ada lain kecuali pendidikan. Jadi inti dari kebudayaan itu adalah pendidikan. Apa itu kebudayaan? Segala hal yang sudah kita rencanakan, kita pikirkan, itulah kebudayaan. Segala hal yang spontan itu alam. Jadi manusia itu adalah makhluk alami dan sekaligus makhluk budaya. Gitu, Safik. Refleks-refleks Safik ketika pegang injeksi, pegang apa, ketika nanti membedah pasien, atau ketika jalan, ketika diklakson, tiba-tiba Safik lompat ke kiri, itu alam. Karena Safik nggak sempat mikir. Kalau sempat mikir malah ditabrak mobil. Aku mau melompat, lompat kemana nih, kiri apa kanan ya? Malah diketabrak. Nah, segala hal yang melalui perencanaan, pertanyaan mengapa, dari mengapa, lalu timbul how, bagaimana, gitu. Mengapa capung bisa terbang? Oh, karena ada begitu-begitu. Terus bagaimana membuat besi juga bisa terbang? Dibikinlah teknologi sayap. How dilaksanakan? Terus kemudian dianalisa lagi. Kenapa terbangnya masih nggak stabil? Oh, karena belum dikasih begini, yang begini itu, yang idenya Pak Habibie yang di tiap ujungnya dikasih begini gitu loh. Begitu dikasih di sini lebih stabil. Jadi terus looping, muter antara why, how laksanakan, lagi why, how laksanakan, lagi why, how laksanakan. Itulah kebudayaan. Yang mengusung proses itu adalah pendidikan. Aku pernah nanya ke dokter THT misalkan, dulu sebelum ada lampu, katanya untuk mengoperasi THT itu katanya, ini dokter di Jakarta, itu nunggu musim panas, nunggu ada matahari, waktu belum ada senter, bayangin coba, untuk operasinya telinga itu nunggu matahari. Kemudian ada proses pendidikan, lahirlah lampu, ada Tesla, ada Thomas Alva Edison yang mengerami telurnya itu. Thomas Alva Edison kan dia filsuf sejati, setiap hal dipertanyakan. Ada ayam ngeramin telur terus menetas, dia berpikir kalau ayam ngeramin telur menetas, maka kalau aku ramin telur ini, telur akan menetas. Dia ngeramin telur sampai dia bolos kuliah. Maka saranku kalau kalian belum pernah bolos kuliah berarti kalian bukan Thomas Alva Edison. Jangan, Mas, jangan. Nggak lulus nanti. Nggak, ini guyon-guyon. Nah, akhirnya dia menemukan lampu dan akhirnya dokter punya lampu senter. Sehingga dokter THT untuk mengoperasi pasien nggak perlu nunggu musim panas. Gitu-gitu loh. Nah, itu kan terjadinya kenapa dari lampu senter? Ada pendidikan elektronika, pendidikan tentang arus, pendidikan. Proses kebudayaan itu berlangsung hanya satu-satunya pendidikan. Berbagai platform, mau pendidikan online, mau terserah. Yang penting, dan mungkin sekarang NU lagi ngejar Muhammadiyah di bidang pendidikan. NU kan kampusnya, Muhammadiyah kampusnya gede-gede banget itu. Apalagi kalau aku ke Malang itu. Kampus Muhammadiyah, wah gede banget, terus ada hotelnya lagi. NU kayaknya sekarang baru sadar ini. Padahal aku orang NU ini. Kenapa aku orang NU? Karena aku orang yang berkesenian. Orang Muhammadiyah nggak kenal kesenian. Ya enggak. Iya ya, oke. Ada Pak Rektor kayaknya join loh. Nanti mungkin dia akan membicarakan. Kakak ipar saya itu Muhammadiyah loh, Mbak. Waktu ibu saya meninggal, itu berantem kami.
Karena yang melayat nggak harus dikasih minum. Yang melayat, kenapa melayat kok harus? Kami berpendapat melayat itu kan jauh-jauh datang. Masa sih nggak dikasih minum? Kami NU soalnya itu. Terima kasih Mbak. Ini Faisal Ardi mau tanya, silahkan Faisal. Waktu kita kayaknya sedikit lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam, Faisal. Faisal, Bang. Mbak, izin Faisal itu bertanya. pedang ya kalau nggak salah. Ya. Pertanyaannya adalah, haruskah orang-orang di dunia dipaksa untuk mengikuti 1,5 nilai, atau haruskah masing-masing memutuskan nilainya sendiri? Apakah ada yang namanya hak asasi manusia? Jika ada HAM, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Soal hak asasi manusia, aku sudah bilang tadi ke pertanyaan Almiral atau siapa gitu. Aku kurang mendukung hak asasi manusia kalau manusia di sini diartikan sebagai sentral. Kalau khalifah di sini diartikan sebagai semesta. Kalau khalifah yang berbeda dengan pohon, yang berbeda dengan badak, yang berbeda dengan, aku setuju, dan semua dijaga hak asasi. Aku ulangi lagi yang baru gabung, kelemahan kita sekarang adalah kita anti pencemaran sungai sebetulnya bukan karena cinta sungai, tapi karena cinta manusia. Karena kalau sungai nanti banyak nyamuk dan ada demam berdarah, yang kena manusia. Ujung-ujungnya selalu manusia. Padahal di Ekuador, saya dikasih tahu ini oleh mantan hakim ketua Jimli Asidik. Ada 4 negara yang bukan Islam yang melaksanakan Green Constitution, antara lain Ekuador. Jadi kalau Faisal mencemari sungai, Faisal dihukum bukan karena nanti kalau sungai tercemar Faisal kena demam berdarah, tapi karena sungai punya hak asasi sungai. Itu. Nah, saya ada di posisi itu, aku akan, mari kita berjuangkan hak asasi, tapi semua punya hak. Dan ketika itu sudah diterapkan, ada hak asasi komunitas, Faisal. Faisal boleh yakin bahwa kalau jalan itu di kanan, tapi jangan dipakai di Indonesia. Kamu ditabrak, kamu tetap jalur kiri. Kamu ketondok, loh, apa salahnya lewat kanan? Karena kanan itu yang terbaik. Kami orang Indonesia hanya menggunakan tangan kiri untuk cuci kelamin atau itu kalau habis itu di toilet. Kami tidak menggunakan tangan kanan, sehingga aku berpikir sebaik-baiknya jalan adalah jalur kanan. Oke, silakan Faisal. Tapi kalau kamu mau dari Cikampek ke Cirebon lewat kanan, kamu ditabrak, dipisui orang kamu, gitu. Jadi ada saatnya kebebasan itu hanya terhenti pada wacana, tapi ketika diterapkan tetap tunduk pada kesepakatan. Gitu Faisal jawabanku. Makasih Mbah. Sama-sama. Kita pilih ya, yang bertanya banyak. Milihnya gimana ini? Waktunya sangat sempit. Coba, ini ada perempuan lagi. Afaf, silahkan Afaf Fahriyah Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afaf. Baik, Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Afaf Fahriyah dari Universitas Muhammadiyah. Sebelumnya saya izin bertanya. Itu sebentar, Afaf. Mohon jangan dimarahin Mbak Ani, agak fisik dikit ini. Itu kumis ya? Kumis di... Ya? Iya, betul. Itu kayak, kalau penyanyi dangdut, kayak Iis Dahlia. Dahlia ada kumisnya juga. Ya, oke. Aku pada Iis Dahlia. Ya. Bisa saya lanjut ya, Mbak? Bisa. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya. Tadi saya cukup tertarik dengan pernyataan Mbak yang bilang kalau misalnya berhenti untuk memikirkan seberapa besar kita berpengaruh ketika kita memiliki profesi
berhenti untuk memikirkan seberapa besar kita dapat berpengaruh di suatu masyarakat, seperti itu ya Mbak. Nah, terus ketika anak-anak seusia Afaf atau ketika kita sedang memilih jalan gitu untuk mengambil kedokteran, atau ada yang mengambil hukum, atau ada yang mau mengambil jalan ke politik, mereka kan memiliki tujuan. Seperti anak-anak yang mau ngambil kedokteran, kenapa kamu mau ngambil kedokteran? Oh, karena saya ingin membantu orang-orang yang sakit atau menolong orang-orang yang sakit. Terus ada orang-orang yang mengambil hukum, kenapa kamu mau mengambil hukum? Oh, saya mau membantu menegakkan hukum yang ada di sekitar atau di lingkungan saya. Terus ada orang mau mengambil politik, kenapa kamu mengambil politik? Karena saya ingin menegakkan politik yang ada di negeri ini gitu. Mereka pengen berpengaruh di masyarakat, kan pada intinya seperti itu. Saya ingin bertanya, kenapa kita harus berhenti untuk memikirkan itu gitu? Sebelum aku lebih jauh, usulku hati-hati kamu kalau nyabut gigi yang atas, gitu loh ya. Halo? Ya. Karena itu pernah aku alami. Aku dulu kumisku ketika ditarik gigiku, aku terus dokter minta, maaf Pak Tejo sakit ya? Bukan, kumisku ketarik juga gitu loh. Jadi aku teriak banget, yang sakit bukan giginya kan dibius, tapi kumis sakit banget gitu. Oke, aku jawab, Afaf. Apa aku tadi berhenti untuk bertanya, ngomong berhenti untuk bertanya apa peran kita, apa dampak dari profesi yang kita jalani? Apa aku ngomong gitu tadi ya? Ngomong gitu ya tadi ya? Tadi ada sempat. Kalau Afaf jadi dokter, berhentilah bertanya apa pengaruhnya ke masyarakat nanti kalau Afaf mengabdi di dunia kedokteran, iya kan? Saya kira mungkin aku yang salah kalau aku ngomong gitu. Tapi gini loh, jangan terlalu fokus ke situ. Fokuslah apa yang akan kamu perbuat di dunia kedokteran. Apa kamu nanti akan menjadi penemu dengan S3 dan lain sebagainya, atau menjadi praktisi, terserah. Tapi hanya berbuat aja, bahwa itu berdampak atau enggak, itu terserah Tuhan. Sebab kalau kita mikir gitu, misalkan ada penyair Rendra, dulu ada penyair namanya Rendra. Itu maestro sekali kalau dia baca puisi, 2 jam baca puisi tanpa apapun, kan sekarang pakai musik ya. Itu terserap. Orang kayak terserap. Orang-orang di Belanda, orang-orang di Rusia, terkesiap semua. Dia dijuluki si burung merak karena dia menguasai panggung. Nah, Rendra itu pernah berkata, kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala. Hidup adalah pelaksanaan kata-kata. Tapi apakah setelah itu orang melaksanakan kata-katanya di dalam hidupnya? Banyak yang kata-katanya A, perbuatannya B. Kampanye bilang akan mengurus sembako, begitu sudah jadi nggak ngurus apa-apa. Terus aku akan nanya, Mas Rendra berhenti aja jadi penyair. Kenapa Dek? Nggak ada gunanya. Masa aku ngomong gitu? Pejabat juga masih nggak care. Terus orang-orang harus dibangunkan. Aku mendengar teriakan dari hewan yang tersakiti, ada anak burung yang terjatuh dari sangkarnya. Orang-orang harus dibangunkan, keadilan harus dibangkitkan. Apakah keadilan langsung bangkit? Enggak juga. Tapi apakah terus ya udah nggak usah ada penyair? Itu pertanyaan yang bahaya loh. Jangan-jangan supir taksi juga akan nanya gitu. Aku sudah mengantar Afaf, aku nggak tahu namanya karena supir taksi nggak masa nanya nama kan. Oke, Afaf aku antar dari Jakarta Timur, Kampung Duko ke Tanjung Priok. Pokoknya aku nganter. Taunya setelah turun di Tanjung Priok, Afaf itu nipu orang, jual berlian sama nipu orang. Aku gimana? Aku sebagai supir taksi kok malah mengantar kejahatan ini. Saya kira gitu. Jadi ya udah, pokoknya tugasku sebagai tukang taksi, aku mengantar Afaf dari Kampung Duko ke tempat Mbah Brio, gitu loh. Kira-kira gitu. Terima kasih Afaf.
Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Ini ada nih pertanyaan lagi. Mungkin dari Galan ya, Galan Asad Fahmirza. Silakan Galan. Yang raise hand. Ya. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Mohon izin Mbak Tejo dan juga teman-teman mahasiswa FKK UMJ. Perkenalkan, nama saya Galan Asad Fahmirza. Saya dari mahasiswa olahraga Universitas Negeri Surabaya. Mohon izin bertanya, berhubungan ini konteksnya dengan kedokteran. Jadi ini saya menemukan beberapa kasus yang seperti ini, tapi saya akan mencontohkannya dengan contoh yang sedikit nyerempet dengan kedokteran. Nah, jadi begini Mbak. Ada polisi. Alkisa ada seseorang yang sakit kritis hingga mau menuju ajalnya. Nah, kemudian datanglah seorang dokter yang kemudian menyembuhkannya dari fase sakit kemudian hingga fase kesembuhan. Nah, di sini saya bertanya Mbak, apakah dari fase sakit kemudian untuk menuju datang dokter kemudian hingga sembuh ini itu ada mengubah ketentuan dari Yang Maha Kuasa Mbak? Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Aku nggak ngerti pertanyaanmu. Tolong bantuin Mbak Ani. Gimana ini maksudnya? Ya, jadi iya ini kelihatannya si Galan ini kalau kita ke dokter apakah kita akan mengubah ketentuan Allah gitu barangkali ya. Karena orangnya tadinya sakit terus jadi seperti apa karena ada intervensi dari benar Bu Ani. Dokter. No. Silakan Mbak, silakan Mbak. Ini karena topiknya filsafat, itu di atas filsafat udah pertanyaanmu. Itu masalah takdir dan nanti topiknya akan panjang. Ya, sebaiknya aku nggak usah jawab pertanyaan dari Surabaya ini, karena pertama kamu nggak bayar aku dengan lontong balap. Nah, lontong balap itu khas Surabaya. Mestinya kamu ngasih aku rujak cingur juga. Gitu loh. Nggak, tapi pertanyaanmu itu di forum ini nggak tepat, karena itu menyangkut sama takdir. Kita bisa bahas panjang banget. Mungkin jawaban sementaranya kalau pada tingkat filsafat, ya dokter itu mengubah. Tapi kehendak pasien yang bisa diubah itu bukan, yang bisa mengubah itu bukan dokter, tapi pasiennya juga ikut mengubah. Karena dokter manapun selalu bilang dia percuma melakukan apapun kalau pasiennya nggak punya keinginan untuk sembuh. Itu aja. Oke, baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ya, Galan ya pertanyaannya. Susah itu pertanyaannya. Ya. Ini terakhir karena waktu kita terbatas. Kalau kami di Muhammadiyah, Mbak, 15 menit sebelum azan harus berhenti karena semua harus ke masjid yang laki-laki. Yang harus siap-siap. Saya sudah diingatkan harusnya terakhir, tapi nggak apa-apa. Ini dari apa ini? P2K Ashari Duan. Pertanyaannya mau tanya ini topik hangat dan tapi agak-agak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah kita tanya. Mau tanya tentang pandangannya Mbah Jiwo tentang LGBT dan hak asasi. Bagaimana itu Mbah? Oh, ini langsung? Ya. Nah, ini siapa ini yang muncul di layar? Izin bertanya. Namanya Azhar. Ya, Bu. Dia bertanya. Silakan. Tulisannya sekalian. Perkenalkan Mbak, nama saya Muhammad Azhar Ridwan dari P2K UMJ Fakultas Pertanian. Ini kan apa? Kalau menurut Mbah Jiwo ini di negara yang ideal atau kalau Mbah Jiwo sendiri kan istilahnya kayak Presiden Jan Sukers gitu. Kalau idealnya LGBT itu ditempatkan seperti apa sebetulnya kalau menurut Mbah Jiwo? Dan satu lagi tadi saya ada pertanyaan lain mungkin tentang yang lagi hangat-hangatnya kan tentang penghinaan presiden itu. Padahal kan kita kan juga mempunyai hak asasi juga itu. Ibaratnya kalau tadi saya tuliskan hak asasi tentang sambat, Mbak. Berarti, Mbak. Kalau menurut Mbak itu tentang dua hal itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin ini siapa lagi ini? Enggak, satu dulu. Silahkan. Satu pertanyaan aja. Ya. Nanti. Satu pertanyaan aja ya, yang tadi siapa itu Azhari itu, yang LGBT. Saya nggak akan jawab detail karena ini waktunya udah mepet, diingatkan moderator Dr. Ani. Jadi
gini aja. Saya jarang marah ke anak-anak, tapi ini termasuk yang aku marah, yang itu kalau anak-anakku menghina LGBT. Itu aja. Karena kalau mereka menghina LGBT, mereka aku larang datang ke pesta, mereka aku larang nonton TV, karena sebagian besar karya televisi, film, itu dirias dan lain sebagainya oleh orang-orang itu, orang-orang LGBT. Bahkan yang saya pembuat janur juga waktu kuliah itu, bikin janur rias manten susah banget. Tapi orang-orang LGBT itu bisa rapi kerjaannya. Itu aja jawabanku. Saya cuma mendengar bahwa LGBT itu ada yang genetik, ada yang ikut-ikutan. Yang saya serang adalah yang ikut-ikutan. Dan saya akan menyerang lembaga televisi lembaga media massa yang kayak memang memasarkan LGBT. Gini loh Mas, LGBT kalau memang harus ada, itu rahasia Tuhan, nggak ada, ya monggo silahkan. Gitu. Katanya afala tatafakkarun, kita harus menggunakan akal, dan akal mengatakan ilmuwan itu ada yang genetik. Oke, tapi yang ikut-ikutan gitu, kenapa setiap acara TV pasti ada LGBT-nya, presenter itu? Kadang-kadang berlebihan, semuanya LGBT, itu loh Mbak Ani juga. Itu yang kenapa KPI nggak pegang ini? Kalau ditonton oleh orang-orang yang bukan LGBT, dia pengen jadi LGBT. KPI cuman concernnya cuman pada adegan ciuman, adegan politik, sara dan lain sebagainya. Tolong dong, saya kadang-kadang acara Ramadan, acara kuliner, sahur, hampir semuanya itu melambai, gitu. Kalau ada perbandingan, mungkin yang cowoknya 1 melambai 2 nanti. Kenapa? Kayak sengaja ada gerakan yang memang mau menyukseskan ini loh, gitu loh. Seperti dipaksakan mungkin, Mbak. Hah? Seperti dipaksakan berarti ya. Kayaknya memang ada gerakan, dan di dunia tertentu memang Azhari, terutama di dunia komunikasi, aku nggak sebutkan satu persatu, nanti mereka tersinggung. Kalau kamu nggak melambai, kamu susah dapat kerjaan. Mereka kuat sekali. Dunia perias, dunia komunikasi, jadi ini yang mestinya harus kita waspadai. Itu sikapku. Kalau yang udah genetik, ya aku nggak tahu, itu urusan Tuhan sama ilmuwan. Tapi yang ikut-ikutan ini loh, banyak banget. Ada temanku yang sudah meninggal presenter, dan aku yakin dia genetik. Ibunya sudah berusaha membuatnya dia jadi laki-laki. Kamu pasti kenal kalau aku sebut namanya. Itu soal itu. Bapaknya udah berusaha membuat dia dari anak-anak, mainannya itu pedang-pedangan, bedil, mobil, terus di kesana kesini pengobatan, tetap aja dia suka Jawa. Kayaknya dia genetik gitu. Tapi ada banyak yang ikut-ikutan, itu loh aku kesel itu loh. Dan ini dikasih media. Kalau memang LGBT harus diakui, ya udah, presenter itu minimal cowok, cewek, LGBT, udah. Jangan terus kuliner, ada salah satu televisi kuliner dua-duanya LGBT. Adalah di TV yang aduh enak banget anjing jadi. Aduh. Aku bukannya menolak, tapi kenapa kayak disengaja gitu loh. Kayak mau menyosialisasikan, jadilah kamu kayak begini. Dan itu ditiru di desa-desa. Itu aja. Ya, ini saya terpaksa sudah diingatkan lagi, dokter. Ya, okay. Habis waktunya, pasti pada nggak senang ya, tapi kita harus pertanyaan. Jadi terima kasih banyak ini Mbak Tejo. Ya, sama-sama Dokter Ani. Membuka wawasan kami terutama di kedokterannya. Jadi sebetulnya itu yang disampaikan adalah hal-hal yang biasa kita hadapi tapi nggak pernah kita pikirkan karena kita menganggap itu adalah rutinitas. Jadi mungkin mulai sekarang lebih terbuka, anak-anak setiap hari belajar berdiskusi. Saya suka marah nih sama anak-anak mahasiswa kedokteran ini Mbak Tejo, karena mereka punya
kalimat-kalimat syair yang dihafalkan kalau bertemu pasien. Perkenalkan, saya dokter ini, hari ini yang bertugas akan bersama Bapak, jangan takut, rahasia Bapak akan saya simpan. Dan itu sama kalau ada 200 mahasiswa kata-katanya begitu. Saya bilang jangan hafal dong, kamu benar-benar ingin kenalan gitu kan. Jadi semoga dengan menambah wawasan kita pagi sampai siang asik ini ya, jadi asik banget, gak terasa sudah 11:30 sebentar lagi azan. Kita terpaksa menutup, dan juga kepada teman-teman di luar FKK UMJ yang sangat antusias, hari ini kuliah filsafat paling ramai yang pernah kita dengarkan adalah hari ini. Mohon maaf tidak sempat ikut berpartisipasi untuk tanya jawab. Insya Allah semoga lain waktu kita masih punya kesempatan untuk bertemu lebih lama ya dengan Pak Tejo bila beliau berkenan dan tentu kita diberikan waktu. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita harus berterima kasih karena Allah mengizinkan kita untuk berada di dalam kuliah ini, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbah Sujiwo Tejo dan kepada anak-anak semuanya. Tetap bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku aja jangan kali. Aku terima. Nggak ada yang kutolak. Lanjut, Bah, lanjut. Recording stopped.